Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Rehanina Anggi dengan NIM G00240055 dari kelompok eh, SGD A4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi laboratorium anatomi FKUNS. Yang pertama, laporan pertama. Topik pertama, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit untuk menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatorisnya bersama fungsinya dan inervasinya. A. Anatomi mandibula dan fungsinya. Mandibula adalah tulang terbesar di tengkorak manusia yang membentuk garis bawah rahang dan membentuk kontur sepertiga bawah bagian bawah wajah yang berfungsi sebagai tempat menempelnya gigi dan berbentuk seperti tapal kuda. Struktur mandibula terdiri dari yang pertama ada ramus mandibula. Ramus mandibula terdapat dua prosesus, yaitu yang pertama prosesus coronoideus yang dilekati oleh M. temporalis, yang kedua prosesus condylaris yang bersendi pada fossa mandibularis osis temporalis membentuk articulatio temporomandibularis atau temporomandibular joint. Yang B, foramen mental, yaitu lubang pada bagian korpus mandibulae yang akan dilalui oleh arteri venus nervus mentalis. Yang ketiga, C. Foramen mandibulae yang akan dilalui oleh arteri venus nervus alveolaris inferior. Berikut adalah gambar mandibula dari tampak frontal. Coronoideus, ramus mandibulae, linea obliqua, foramen mentale, basis mandibulae, tuberculum mentale, protuberantia mentalis, corpus mandibulae, angulus mandibulae, pars alveolaris, alveolaria, ramus mandibulae, dan processus condylaris. Selanjutnya adalah mandibula dari tampak lateral. Pertama ada processus coronoideus, fovea pterygoidea, kaput mandibula, trigonum retromolar, fossa retromolaris, ada corpus mandibulae, angulus mandibulae, ramus mandibulae, dan pars alveolaris. Ini juga terdapat foramen mental, protuberantia mentalis, dan trigonum retrimolar. Selanjutnya, mandibula tampak lateral juga. Ada lingula mandibulae, ada linea miloloidea, ada angulus mandibulae, ada sulcus miloloideus, ada foramen mandibulae, ada processus condylaris, dan corpus mandibulae. Selanjutnya, mandibula dari tampak inferior. Pertama ada column mandibulae, lingula mandibulae, sulcus miloloideus, tuberositas pterygoidea, dan yang lainnya sama dari tampak lateral dan frontal. Hanya yang membedakan ada tuberositas pterygoidea dan sulcus miloloideus, lingula mandibula. B. Penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Musculus masticatoris adalah sekelompok otot pengunyah yang berfungsi untuk menggerakkan rahang atau mandibula di sendi temporomandibular yang digunakan untuk menggerakkan rahang.
untuk membantu menggiling makanan, mendekatkan atau menyatukan menutup gigi, dan musculus masticatoris ini terdiri dari yang pertama ada musculus masseter atau levator mandibula. Yang kedua ada musculus temporalis atau levator mandibula. Yang ketiga ada musculus pterygoideus lateralis atau depressor mandibula. Yang keempat, musculus pterygoideus medialis atau levator mandibula. Berikut gambar musculus masticatori dari tampak lateral. Itu ada M temporalis, M masseter, ada M masseter, dan ini mandibula. Ada M pterygoideus lateralis, M pterygoideus medialis, dan ada discus articularis, caput mandibulae, dan caput inverus. Inervasi dari otot masticatori. Nama otot M masseter, origonya arcus zygomaticus, insersi facies lateralis, ramus mandibulae, persyarafannya divisi mandibularis, N trigeminus, yang fungsinya untuk mengangkat mandibula untuk mengatupkan gigi. Nama otot M temporalis, origo basis fossa temporalis, insersi processus coroneideus mandibulae, persyarafan divisi mandibularis N trigeminus, fungsinya untuk serabut anterior dan superior mengangkat mandibula. Nama otot M pterygoideus lateralis, atau dua kaput, origonya ala mayor osis sphenoidalis dan lamina pterygoidea lateralis. Insersinya kolum mandibulae dan discus articularis. Untuk persyarafannya, divisi mandibularis dan N trigeminus. Fungsinya untuk menarik kolum mandibulae ke depan. Selanjutnya, ada M pterygoideus medialis, atau dua kaput. Origonya tuberositas osis maxillaris dan lamina pterygoidea lateralis. Insersinya facies medialis angulus mandibulae, persyarafannya divisi mandibularis dan N trigeminus, dan yang terakhir, fungsi dari M pterygoideus medialis adalah mengangkat mandibula. Cukup sekian penjelasan dari laporan 1. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siferina Anggi dengan NIM 200240055 dari kelompok SGD A4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan dari Laboratorium Anatomi FKWNS, yaitu laporan 2. Dengan topik, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 dan 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan atau menggenggam. Yang A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio anterbrakii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Selanjutnya, A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio anterbrakii dan manus. Pertama, ada regio anterbrakii di bagian ventral atau flexi manus. Ada bagian lamina superficialis, yaitu terdapat ada M pronator teres, yang kedua ada M flexor carpi radialis, M palmaris longus, dan yang keempat M flexor carpi ulnaris, dan yang kelima ada flexor digitorum superficialis. Origonya epicondylus medialis humeri, inervasinya N medianus kecuali M flexor carpi ulnaris oleh N ulnaris, dan yang kedua ada lapisan ada bagian lamina profunda yang
Pertama ada M. flexor digitorum profundus, dan yang kedua M. flexor pollicis longus, dan yang ketiga ada M. pronator quadratus, inervasinya N. interosseus anterior, cabang N. medianus, dan N. ulnaris. Untuk bagian ulnar M. flexor digitorum profundus. Berikut adalah bagian gambar dari region terbelakang dari tampak ventral atau depan. Terdapat pronator teres dan flexor carpi radialis, palmaris longus muscle, flexor carpi ulnaris, dan flexor pollicis longus, prenator quadratum muscle, dan flexor digitorum profundus muscle. Sama, gambarnya sama. Dan yang selanjutnya adalah regio anterbrachii bagian dorsal atau ekstensi manus. Pada bagian lamina superficialis terdapat ada M. brachioradialis, kedua ada M. extensor carpi ulnaris longus, yang ketiga ada M. extensor carpi radialis brevis, yang keempat ada M. extensor digitorum, dan yang kelima ada M. extensor digiti minimi, dan yang keenam ada M. extensor carpi ulnaris, dan yang selanjutnya ada M. anconeus. Selanjutnya ada bagian lamina profunda yang terdapat yang pertama ada M. supinator, yang kedua M. adductor pollicis longus, dan yang ketiga ada M. extensor pollicis brevis, dan yang keempat ada M. extensor pollicis longus, dan yang terakhir adalah M. extensor indicis. Inervasinya N. radialis, dan origonya epicondylus lateralis humeri, dan inervasinya yaitu N. radialis. Berikut adalah gambar dari regio anterbrachii dari tampak dorsal atau tampak belakang. Ada extensor carpi ulnaris, brachioradialis, extensor carpi radialis, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, dan supinator, extensor pollicis longus, extensor indicis, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis. Bagian yang sama, gambar yang sama, yaitu bagian dorsal dari regio anterbrachii. Selanjutnya ada inervasi pada musculus di regio manus. Yang pertama, nama otot M. palmaris brevis, origonya retinaculum musculorum flexorum, aponeurosis palmaris, insersinya kulit telapak tangan, dan persyarafannya ramus superficialis and ulnaris. Regiomanus memiliki asal saraf yang sama, yaitu C8 dan T1, dan yang selanjutnya adalah fungsi dari M. palmaris brevis itu mengerutkan kulit untuk memperkuat genggaman telapak tangan. Dan yang kedua ada MM lumbricalis, origonya tendo M. flexor digitorum profundus, insersinya ekspansi ekstensor 4 jari medial, persyarafannya 1 dan 2, yaitu dua sisi lateral N. medianus, 3 dan 4 oleh ramus profundus N. ulnaris, dan fungsinya fleksi articulationis metacarpa polangea dan ekstensi articulationis interpalangea jari kecuali ibu jari. Yang ketiga ada MM interossei palmares, origonya yang satu berasal dari basis oasis metacarpi 1 dan 3 sisanya dari permukaan anterior corpus osis metacarpi 2 dan 4 dan 5. Insersinya phalanx proximalis ibu jari, jari telunjuk, jari manis, dan jari kelingking, dan ekspansi ekstensor dorsal pada masing-masing jari. Untuk persyaratannya, ramus profundus and ulnaris, dan fungsinya MM interossei palmaris mengadduksi jari ke arah pusat jari 3. Selanjutnya ada dorsalis, origonya pinggir yang berdekatan dengan antara korpus oasis metacarpi, insersinya phalanx proximalis jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, dan ekspansi ekstensor dorsal. Persyarafannya rumus profundus and ulnaris, dan fungsinya MM interossei dorsalis mengadopsi jari dari jari pusat
Jadi tiga, MM interoseus, palmaris, dan dorsalis, keduanya mengfleksikan articulationes metacarpa polangea dan mengekstensikan articulationes interphalangeal. Selanjutnya, ada otot-otot pendek dari ibu jari regiomanus. Yang pertama, ada M. abductor pollicis brevis, origonya os capoideum, trapezium, retinaculum, musculurum, flexorum, dan insersinya basis palangis proximalis ibu jari, dan persyarafannya N. medianus, dan fungsinya adalah abduksi dari ibu jari. Yang kedua ada flexor pollicis brevis, origonya retinaculum musculorum flexorum, insersinya basis palangis proximalis ibu jari, dan persyarafannya dari N. medianus. Fungsinya fleksi articulatio metacarpa polangnya ibu jari, dan selanjutnya ada M. openeus pollicis, origonya retinaculum musculorum flexorum, eh, insersinya corpus osis metacarpi ibu jari, dan persyarafannya dari N. medianus. Fungsinya untuk menarik ibu jari ke medial dari depan melintasi telapak tangan. Dan selanjutnya ada M. adductor pollicis, eh, origonya caput obliquum, os metacarpal 2 dan 3, caput transversum, dan os metacarpal 3, yang insersinya basis palangis proximalis ibu jari. Persyarafannya berasal dari ramus profundus dan N. ulnaris, dan fungsinya untuk adduksi dari ibu jari. Untuk selanjutnya, otot-otot pendek dari jari kelingking, regiomanus. Yang pertama ada M. abductor digiti minimi, origonya ospiciforme, insersinya basis palangis proximalis dari kelingking, dan persyarafannya ramus profundus N. ulnaris, dan fungsinya dari abduksi jari kelingking. Jadi abduksi itu keluar. Yang selanjutnya ada yang flexor digiti minimi, origonya retinaculum musculorum flexorum, insersinya basis palangis proximalis jari kelingking, dan persyarafannya ramus profundus N. ulnaris, dan fungsinya yaitu fleksi jari kelingking. Yang terakhir ada M. opponens digiti minimi, origonya retinaculum musculorum flexorum, insersinya pinggir medial os metacarpal 5, dan persyarafannya ramus profundus and ulnaris, dan fungsinya menarik os metacarpal 5 ke depan seperti waktu mengucupkan telapak tangan seperti ini. Berikut gambar dari arah-arah eh, insersi regiomanus, yaitu abduksi dan adduksi. Untuk adduksi sendiri yaitu arahnya masuk, dan adduksi itu arahnya keluar. B. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang pertama, ada flexor digitorum profundus, origonya facies anterior ulna, membrana interosea, dan insersinya basis palangis distalis jari 2-5. Yang kedua ada M. flexor pollicis longus, origonya facies anterior radii, insersinya basis palangis distalis pollicis. Dan yang ketiga M. pronator quadratus, origonya bagian distal facial anterior ulna, dan insersinya margo anterior radii. Dan yang selanjutnya ada M. pronator teres, origonya caput humeral, dan yaitu epicondylus medialis humeri. Dan yang kedua ada caput ulnae, ulnar ulnare, yaitu prosesus coronoideus, dan insersinya sepertiga tengah facies lateralis radii. Dan yang ketiga, dan yang selanjutnya, M. flexor carpi radialis, yaitu origonnya epicondylus medialis humeri, dan insersinya permukaan palmar basis oasis metacarpi 2. Dan yang selanjutnya, M. palmaris longus, origonya epicondylus medialis humeri, dan insersinya aponeurosis palmaris. Dan selanjutnya ada M. flexor digitorum superficialis, origonya caput humeroulnar, caput radial facies anterior radii, dengan insersi
4 tendo panjang pada basis palangis medial pada jari 2 sampai 5. Yang selanjutnya ada M. flexor carpi ulnaris, origonya caput humeral atau epicondylus medialis humeri, dan caput ulnar oleh kranon 2/3 atas margo posterior ulnar, dan insersinya via os pisiform dan ligamen pisometakarpal dan pisomantum pada basis oasis metakarpi 5 dan os hamatum. Selanjutnya ada M. brachioradialis atau origonya margolateris humeri di bagian proksimal processus Deus radii, dan yang selanjutnya ada M. extensor carpi radialis longus, origonya crista supra epicondylaris lateralis sampai epicondylus lateralis humeri, dan insersinya permukaan dorsal basis oasis metakarpi 2. Selanjutnya ada M. extensor carpi radialis brevis, origonya epicondylus lateralis humeri, dan insersinya permukaan dorsal basis oasis metakarpi 3. Selanjutnya, M. extensor digitorum, origonya epicondylus lateralis humeri, fascia anterbrachii, dan insersinya aponeurosis dorsalis pada jari 2-5. Selanjutnya ada M. extensor digiti minimi, origonya epicondylus lateralis humeri, fascia anterbrachii, dan insersi aponeurosis dorsal jari 5. Dan selanjutnya ada M. extensor carpi ulnaris, untuk origonya caput humeral, epicondylus lateralis humeri, dan caput ulnar oleh kranon facies posterior ulnar ulnar dan fascia anterbrachii. Insersinya permukaan dorsal basis oasis metakarpi 5. Selanjutnya yaitu M. supinator, origonya epicondylus lateralis humeri, crista musculi supinator ulnar, dan ligamen kolateral radial dan anular radii, dan insersinya facies anterior radii atau sepertiga proksimal. Dan selanjutnya ada M. extensor pollicis longus, origonya setengah distal facies posterior ulnar dan membentuk interosea, dan insersinya aponeurosis dorsal jari telunjuk. Lalu selanjutnya M. extensor indicis, origonya seperempat distal facies posterior ulna dan membrana interosa, dan insersinya sendiri aponeurosis dorsalis jari telunjuk. Untuk selanjutnya ada M. abductor pollicis longus, origonya facies posterior ulna, membentuk interosa fascia posterior radii, dan insersinya basis oasis metakarpi 1. Dan yang terakhir ada M. extensor pollicis brevis, origonya facies posterior radii, insersinya basis palangis proximalis ibu jari tangan. Eh, Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan dari laporan yang kedua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siferini Nanggi dengan NIM 200240055 dari kelompok SGD A4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan dari Laboratorium Anatomi FKWNS, yaitu laporan 2. Dengan topik, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 dan 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan atau menggenggam. Yang A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio anterbrachii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Selanjutnya, A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio anterbrachii dan manus. Pertama, ada regio anterbrachii di bagian ventral atau fleksi manus. Ada bagian lamina superficialis, yaitu terdapat ada M. pronator teres, yang kedua ada M. flexor carpi radialis, M. palmaris longus, dan yang keempat M. flexor carpi ulnaris, dan yang kelima ada flexor digitorum superficialis, origonya epicondylus medialis humeri, inervasinya N. medianus kecuali M. flexor carpi ulnaris oleh N. ulnaris, dan yang kedua ada
Lapisan, ada bagian lamina profunda yang pertama ada M. flexor digitorum profundus, dan yang kedua M. flexor pollicis longus, dan yang ketiga ada M. pronator quadratus, inervasinya N. interosseus anterior, cabang N. medianus, dan N. ulnaris. Untuk bagian ulnar M. flexor digitorum profundus. Berikut adalah bagian gambar dari region terbelakang dari tampak ventral atau depan. Terdapat pronator teres dan flexor carpi radialis, palmaris longus muscle, flexor carpi ulnaris, dan flexor pollicis longus, prenator quadratum muscle, dan flexor digitorum profundus muscle. Sama, gambarnya sama. Dan yang selanjutnya adalah regio anterbrakii bagian dorsal atau ekstensi manus. Pada bagian lamina superficialis terdapat ada M. brachioradialis, kedua ada M. extensor carpi ulnaris longus, yang ketiga ada M. extensor carpi radialis brevis, yang keempat ada M. extensor digitorum, dan yang kelima ada M. extensor digiti minimi, dan yang keenam ada M. extensor carpi ulnaris, dan yang selanjutnya ada M. anconeus. Selanjutnya ada bagian lamina profunda yang terdapat yang pertama ada M. supinator, yang kedua M. adductor pollicis longus, dan yang ketiga ada M. extensor pollicis brevis, dan yang keempat ada M. extensor pollicis longus, dan yang terakhir adalah M. extensor indicis. Inervasinya N. radialis, dan origonya epicondylus lateralis humeri, dan inervasinya yaitu N. radialis. Berikut adalah gambar dari region terbelakang dari tampak dorsal atau tampak belakang. Ada extensor carpi ulnaris, brachioradialis, extensor carpi radialis, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, dan supinator, extensor pollicis longus, extensor indicis, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis. Bagian yang sama, gambar yang sama, yaitu bagian dorsal dari regio anterbrakii. Selanjutnya ada inervasi pada musculus di regio manus. Yang pertama, nama otot M. palmaris brevis, origonya retinaculum musculorum flexorum, aponeurosis palmaris, insersinya kulit telapak tangan, dan persyarafannya ramus superficialis and ulnaris. Regiomanus memiliki asal saraf yang sama, yaitu C8 dan T1, dan yang selanjutnya adalah fungsi dari M. palmaris brevis itu mengerutkan kulit untuk memperkuat genggaman telapak tangan. Dan yang kedua ada lumbricalis, origonya tendo M. flexor digitorum profundus, insersinya ekspansi ekstensor 4 jari medial, persyarafannya 1 dan 2, yaitu 2 sisi lateral N. medianus, 3 dan 4 oleh ramus profundus N. ulnaris, dan fungsinya fleksi articulationis metacarpa polania, dan ekstensi articulationis interpalangnya jari kecuali ibu jari. Yang ketiga ada MM interossei palmares, origonya yang satu berasal dari basis oasis metacarpi 1 dan 3 sisanya dari permukaan anterior corpus osis metacarpi 2 dan 4 dan 5. Insersinya phalanx proximalis ibu jari, jari telunjuk, jari manis, dan jari kelingking, dan ekspansi ekstensor dorsal pada masing-masing jari. Untuk persyarafannya, ramus profundus and ulnaris, dan fungsinya MM interossei palmaris mengadusi jari ke arah pusat jari 3. Selanjutnya ada dorsalis, origonya pinggir yang berdekatan dengan antara korpus oasis metacarpi, insersinya phalanx proximalis jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, dan ekspansi ekstensor dorsal.
Persyarafannya rumus profundus and ulnaris dan, fungsinya interosei dorsalis mengadduksi jari dari jari pusat jari 3, interosseus palmaris dan dorsalis keduanya mengfleksikan articulationes metacarpa polangea dan mengekstensikan articulationes interphalangeal. Selanjutnya, ada otot-otot pendek dari ibu jari regiomanus. Yang pertama, ada M. abductor pollicis brevis, origonya os capoideum, trapezium, retinaculum, musculurum, flexorum, dan insersinya basis palangis proximalis ibu jari, dan persyarafannya N. medianus, dan fungsinya adalah abduksi dari ibu jari. Yang kedua ada flexor pollicis brevis, origonya retinaculum musculorum flexorum, insersinya basis palangis proximalis ibu jari dan persyarafannya dari M. medianus. Fungsinya fleksi articulatio metacarpa polangnya ibu jari, dan selanjutnya ada M. openeus pollicis, origonya retinaculum musculorum flexorum, eh, insersinya corpus osis metacarpi ibu jari, dan persyarafannya dari N. medianus, fungsinya untuk menarik ibu jari ke medial dari depan melintasi telapak tangan. Dan selanjutnya ada M. adductor pollicis, eh, origonya caput obliquum, os metacarpal 2 dan 3, caput transversum dan os metacarpal 3, yang insersinya basis palangis proximalis ibu jari. Persyarafannya berasal dari ramus profundus dan N. ulnaris, dan fungsinya untuk adduksi dari ibu jari. Untuk selanjutnya, otot-otot pendek dari jari kelingking, regiomanus. Yang pertama ada M. abductor digiti minimi, origonya ospiciforme, insersinya basis palangis proximalis dari kelingking, dan persyarafannya ramus profundus and ulnaris, dan fungsinya dari abduksi jari kelingking. Jadi abduksi itu keluar. Yang selanjutnya ada yang flexor digiti minimi, origonya retinaculum musculorum flexorum, insersinya basis palangis proximalis jari kelingking, dan persarafannya ramus profundus and ulnaris, dan fungsinya yaitu fleksi jari kelingking. Yang terakhir ada M. opponens digiti minimi, origonya retinaculum musculorum flexorum, insersinya pinggir medial os metacarpal 5, dan persyarafannya ramus profundus and ulnaris, dan fungsinya menarik os metacarpal 5 ke depan seperti waktu mengucupkan telapak tangan seperti ini. Berikut gambar dari arah-arah insersi regiomanus, yaitu abduksi dan adduksi. Untuk adduksi sendiri yaitu arahnya masuk dan duksi itu arahnya keluar. B. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang pertama, ada flexor digitorum profundus, origonya facies anterior ulna, membrana interosea, dan insersinya basis palangis distalis jari 2 sampai 5. Yang kedua ada M. flexor pollicis longus, origonya facies anterior radii, insersinya basis palangis distalis pollicis. Dan yang ketiga M. pronator quadratus, origonya bagian distal facial anterior ulna, dan insersinya margo anterior radii. Dan yang selanjutnya ada M. pronator teres, origonya caput humeral, dan yaitu epicondylus medialis humeri. Dan yang kedua ada caput ulnae, ulnar ulnare, yaitu processus coronoideus, dan insersinya sepertiga tengah facies lateralis radii. Dan yang selanjutnya M. flexor carpi radialis, yaitu origonnya epicondylus medialis humeri, dan insersinya permukaan palmar basis oasis metacarpi 2. Dan yang selanjutnya M. palmaris longus, origonya epicondylus medialis humeri, dan insersinya aponeurosis palmaris. Dan selanjutnya ada M. flexor digitorum superficialis, origonya caput humerul
humeroulnar, kaput radial, fasies anterior radii dengan insersi 4 tendo panjang pada basis palangis medial pada jari 2 sampai 5. Yang selanjutnya ada M. flexor carpi ulnaris, origonya kaput humeral atau epicondylus medialis humeri, dan kaput ulnar oleh kranon 2/3 atas margo posterior ulnar dan insersinya via os pisiform dan ligamen pisometakarpal dan pisomantum pada basis oasis metakarpi 5 dan os hamatum. Selanjutnya ada M. brachioradialis atau origonya margo lateralis humeri di bagian proksimal processus Deus radii, dan yang selanjutnya ada M. extensor carpi radialis longus, origonya crista supra epicondylaris lateralis sampai epicondylus lateralis humeri, dan insersinya permukaan dorsal basis oasis metakarpi 2. Selanjutnya ada M. extensor carpi radialis brevis, origonya epicondylus lateralis humeri, dan insersinya permukaan dorsal basis oasis metakarpi 3. Untuk selanjutnya, M. extensor digitorum, origonya epicondylus lateralis humeri, fascia anterbrachii, dan insersinya aponeurosis dorsalis pada jari 2-5. Selanjutnya ada M. extensor digiti minimi, origonya epicondylus lateralis humeri, fascia anterbrachii, dan insersi aponeurosis dorsal jari 5. Dan selanjutnya ada M. extensor carpi ulnaris, untuk origonya kaput humeral, epicondylus lateralis humeri, dan kaput ulnar oleh kranon fasias posterior ulnar ulnar dan fascia anterbrachii. Insersinya permukaan dorsal basis oasis metakarpi 5. Selanjutnya yaitu M. supinator, origonya epicondylus lateralis humeri, crista musculi supinator ulnar, dan ligamen kolateral radial dan anular radii, dan insersinya fasies anterior radii atau sepertiga proksimal. Dan selanjutnya ada M. extensor pollicis longus, origonya setengah distal fasies posterior ulnar dan membentuk interosea, dan insersinya aponeurosis dorsal jari telunjuk. Lalu selanjutnya M. extensor indicis, origonya seperempat distal fasies posterior ulna dan membrana interosa, dan insersinya sendiri aponeurosis dorsalis jari telunjuk. Untuk selanjutnya ada M. abductor pollicis longus, origonya fasies posterior ulna membentuk interosa fascia posterior radii, dan insersinya basis oasis metakarpi 1. Dan yang terakhir ada M. extensor pollicis brevis, origonya fasies posterior radii, insersinya basis palangis proximalis ibu jari tangan. Eh, Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan dari laporan yang kedua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.